Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala karena berkat pertolongan Allah, ya meskipun ada yang terlambat, alhamdulillah masih dibangunkan oleh Allah Jalla wa Ala. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah memberi taufik kepada kita untuk senantiasa taat kepada Allah Jalla wa Ala hingga akhir ajal menjemput kita. Dan kembali salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan para pengikut setia beliau hingga nanti yaumil qiyamah. Para asatidzah dan juga sahabat ANB dimanapun berada, hafidhakumullah. Ini sangat langka sekali ya, jarang sekali kita duduk bersama. Terlebih di sini ada 3 atau 2 ustadz yang sudah masyhur dan 1 ustadz kabir, masya Allah. Alhamdulillah. Afan Zat, maksudnya 3,5 berarti. Oh 3. Astagfirullah. Nanti mungkin sangat jarang karena di sini teman-teman sendiri yang langsung, yang biasa berinteraksi ya. Kalau biasanya tuh para jamaah ya. Kalau ini benar-benar tim ya yang bebas bertanya. Mungkin nanti masalah muamalah atau waris bisa bersama Ustadz Abu Rifai, masalah tauhid bersama Ustadz Amrullah, masalah fikih muamalah bisa bersama Ustadz Aminur Bait, atau masalah poligami misalnya nanti ada Ustadz Rosyid Abu Rosyidah yang mungkin duduk tidak mau maju di sini. Ada lagi Ustadz Ahmad Ansori, Ustadz Ihsan, Ustadz Soni, hafidhahumullah. Mudah-mudahan Allah menjaga para asatidzah kita semuanya. Dan tanpa berpanjang-panjang, mungkin langsung dimulai dari Ustadz Amrullah dulu. Ada yang ingin ditanyakan, ini langsung tanya jawab saja karena waktu kita terbatas. Untuk itu kita mulai dari Abu Hafsah. Ada pertanyaan Ustaz? Iya. Buat bebas aja. Iya. Gak usah buat semuanya aja. Bebas milih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bebas. Sebelumnya anak dan keluarga pribadi mengucapkan jazakumullah khairan kepada tim ANB dan panitia. Masya Allah acara ini luar biasa. Anak-anak terus istri itu benar-benar senang banget. Ya, kalau di sini itu bapak-bapak itu seperti bonus itu aja. Yang paling penting tuh anak-anak itu bisa guyup sama teman-teman, terus istri juga bisa guyup yang biasanya cuman paling-paling di grup atau apa, ini bisa bisa semarak gitu. Saya ingin tanya Ustadz, Persatuan wanita bertiga sekaligus. Jadi ini AI ini sekarang kan banyak Ustadz ya, kita masukkan prompt, nanti dia bisa menggambar atau bikin video. Itu apa? Termasuk hukum menggambar. Karena saya lihat teman-teman yang awam juga itu banyak melakukan seperti itu. Misalnya ingin gambar binatang atau hewan atau manusia yang banyak juga. Itu apakah apakah sudah pernah dibahas atau belum? Ini semoga bisa jadi pencerahan buat teman-teman yang juga banyak konten, banyak ngejob di situ. Demikian, jazakumullah khairan. Baik, karena pertanyaannya untuk ketiga Ustadz, maka dimulai dari minal yamin ila yasar, berarti Ustadz Amrullah dulu. Kan kalau dari sini kanan.
Monggo Ustaz, terkait menggambar di AI, apakah termasuk kategori yang menggambar di sampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jadi ini kita bingung, Ustaz. Satu gelas untuk bertiga kan? Astagfirullah. Iya, ini OTW Ustaz. Tadi baru disiapkan Mas Damar yang biasanya. So iya ya. Berarti yang masak duluan tadi Ustaz Ami ya, Mas. Padahal Ustaz Amrullah. Ya, anak kan biasanya nerjemah ya. Jadi anak nerjemahin aja ya. Dari fatwanya Syekh Sa'ad Al-Khaslan rahimahullah hafizahullah taala. Beliau salah seorang anggota Hay'ah Kibarul Ulama. Gampang kan enaknya. الإنسان عن طريق الذكاء الصناعي هذا يدخل في الصور المحرمة لأن علة النهي عن التصوير متحققة فيه وهي مضاهاة لخلق الله فإن التصوير إنما نهي عنه لما فيه من المحاكاة لخلق الله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي يضاهئون خلق الله فليخلقوا حبة فليخلقوا شعيرة فمحاكاة خلق الإنسان تدخل في الصور المحرمة ولا فرق بينها وبين الرسوم باليد أو الصور المجسمة فلا يجوز محاكاة خلق الإنسان لا بالرسومات ولا بالذكاء الصناعي ولا بالتماثيل إنما Ya, intinya beliau sampaikan bahwa ketika ada pertanyaan yang kurang lebih sama, hukum gambar dengan AI, beliau mengatakan bahwa itu seperti menggambar sesuatu yang tidak diperbolehkan. Ini menggambar sesuatu yang diharamkan. Karena ilahnya sama, jadi sebabnya ada sama, yaitu terwujudnya gambar-gambar yang itu mewujudkan gambar-gambar manusia. Walaupun itu bukan digambar oleh manusia secara langsung, tapi oleh AI. Sehingga di ujung ini beliau kesimpulannya bahwa itu tidak diperbolehkan. Ya, intinya menggambarkan bentuk manusia yang tidak sebenarnya itu termasuk di situ yang menjadi sebab pengharamannya. Baik itu digambar dengan tangan manusia maupun digambar dengan prompt dengan perintah, tapi itu gambarnya adalah bukan gambar manusianya seperti foto, tapi menggambar atau video begitu ya, tapi menggambar sesuatu yang menceritakan tentang manusia itu gitu. Maka kata beliau kesimpulannya bahwa itu adalah perkara yang tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin Ustaz Baik, Ami, Ustaz bisa menambahkan Ustaz Ami atau Ustaz Abu Rifai? Ya. Dari kanan dulu Ustaz Ami. Mungkin kalau beliau ditanya kalau itu diwariskan gimana? Saya tambahkan pertanyaan untuk Ustaz Abu Rifai. Kalau gambarnya diwariskan gimana? Aduh, Ustaz. Ya, ini Spesialis waris ini. habis kanan dulu. Masya Allah. Ya, sudah cukup dengan jawaban Dr. Sa'ad Khaslan ya. Masya Allah. Cukup Dan jelas. mungkin kalau dari sisi pertimbangan, jadi sebuah tindakan itu kan ada dua ya, ada musabbib dan ada mubasyir. Musabbib berarti orang yang menjadi sebab terjadinya perbuatan itu, dan mubasyir berarti dia pelaku langsung. Sebutlah misalnya dalam proses gambar yang dilakukan oleh AI itu, mubasyirnya adalah device ya. Mubasyirnya adalah alat. Terus musabbibnya adalah orang ini. Kalau kemudian dia bisa melakukan itu atas dasar perintah dari yang bersangkutan, maka perbuatan itu dinisbahkan kepada si musabbib ini. Karena posisi mubasyir dia nggak bisa ngapa-ngapain kecuali dengan keberadaan si musabbib. Sehingga kalau saya memegang AI dan saya nyuruh gambar daun jadi daun, dengan semua detail yang saya ucapkan atau semua detail yang saya berikan,
Karena AI ini kan makin detail makin bagus katanya. Semakin detail perintahnya makin bagus. Nah dia nggak bisa ngapa-ngapain kecuali atas dasar perintah kita. Nah, mungkin karena pertimbangan itu, jadi perbuatannya dinisbahkan ke musabbib bukan ke mubasyir. Makanya yang memberikan input untuk perintah tersebut dihukumi sama sebagaimana dia gambar tangan. Kalau kurang lebih yang kita pahami begitu. Ada gitu Ustaz. Baik, terakhir untuk tadi yang diwariskan kalau ini udah cukup ya? Oh, cukup. Menggunakan AI untuk bagi waris boleh nggak? Masa itu ada relate itu. Ini kan tadi yang bertanya bukan Ustadz Ji. Karena yang bertanya Ustadz. Oh gitu. Iya. Jadi ini Ustadz, dari Ustadz untuk Ustadz juga sebenarnya. Jadi warisan dari Ustadz untuk Ustadz ini. Gini Ustadz, sudah cukup ya? Baik, langsung saja berikutnya. Oh langsung sebelah. Bismillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan asatidzah sekalian dan teman-teman. Ada pertanyaan yang mungkin butuh penjelasan dari tiga Ustaz. Jadi yang pertama berkaitan dengan safar Ustaz. Untuk laki-laki ya, apakah ada rukhsah keringanan ketika sholat wajib gitu? Apakah boleh di kamarnya ataukah memang kalau di situ ada jamaah kita ikut berjamaah? Itu yang pertama Ustaz, apakah ada rukhsah dibolehkan kita sholat di kamar walaupun di situ ada sholat jamaah? Kemudian yang kedua Ustaz, berkaitan dengan safar di hari Jumat, itu apakah ada pendapat yang membolehkan ketika kita Jumatan kemudian jamak qosornya tidak langsung Ustaz? Misalkan kita Jumatan di Masjid A, kemudian jamak qosornya kita lanjut di pindah tempat seperti itu Ustaz, misalnya di musola atau di tempat istirahat seperti itu. Apakah dibolehkan seperti itu? Atau memang harus menunggu waktu asar kemudian dikosor saja? Mungkin itu aja Ustaz, dua pertanyaan. Jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon maaf kalau tadi dari sebelah kanan. Maka dari Ustaz Abu Rifai dulu. Oh langsung dari tengah. Oh dari tengah. Dari jenengan dulu baru ke Ustaz. Masya Allah ini diuji banget ini. Ustaz, mungkin Ustaz Ihsan ada kesediaan memberikan jawaban. Kita lemparkan ke Ustaz Ihsan. Jadi siapapun di sini bisa menjawab walaupun tidak di atas ya. Benar. Ini karena permintaan Ustadz ANB. Sudah diskusi beliau sama Ustadz Rosyid tadi. Kelihatannya. Jadi bisa dijawab. Ustadz Ihsan, kalau tadi kasusnya seperti itu, pengalaman panjenengan bagaimana Ustaz? Jadi adab ilmu itu Ustaz, al-mafdul la yataqaddam al-fadil Ustaz. Jadi MC-nya ini, enggak Ustaz. Karena anak ini korinnya Ustadz Ihsan gitu kan. Jadi korin itu kan tabi'nya begitu ya. Mungkin anak menyarankan kepada Al-Fadhil Ustadz Aan ini. Fadhil. Baik, kita coba usaha terakhir. Ada Ustadz Ahmad Ansori. Ustadz Afan Ustadz. Kalau kayak gitu tadi gimana Ustadz, pertanyaan dari Mas Awang Ustadz?
Saya terpaksa menjawab ini. Baik, saya bacakan dari penjawab yang lebih afdol dari kita semuanya ya, insyaallah. Itu dari Syekh bin Baz ya. Saya bacakan fatwa ya. Ya, Syekh bin Baz mendapatkan pertanyaan yang kurang lebih sama ya, tentang hukum menjamak sholat Jumat dengan sholat asar ya. Beliau mengatakan al-musafir laisa alaihi jum'ah. Musafir itu tidak wajib Jumatan. Wa innama yusalli zuhran wala ba'sa an yajma'a baina adh-dhuhri wal asri. Tapi dia sholat zuhur dan tidak mengapa menjamak sholat zuhur dan asar. Amma idza shallal musafir ma'an nas al-jum'ah, adapun jika seorang musafir sholat bersama masyarakat, melaksanakan sholat Jumat di manapun, fa innahu la yajma' ilaihal asra, maka tidak menjamak ya, tidak menjamak dengan sholat asar, bal alaihi an yusalli al-asra fi waqtiha, tapi dia melaksanakan sholat asar pada waktunya. Demikian jawaban dari Syekh bin Baz. Baik, alhamdulillah tadi ketiga asatidzah kita sudah dari Ustaz Amrullah dulu. Ya. Betul Ustaz. Ami dulu tadi udah duluan. Oh iya ya, berarti dari kanannya ke ini. Ya Ustaz Ami dulu Ustaz. Masya Allah. Tayyib. Kita punya rencana ya sebenarnya. Alhamdulillah tadi malam keluar 2 ide program. Jadi mohon dukungan dari Bapak Ibu sekalian dan teman-teman yang lain yang juga ikut live. Insya Allah nanti akan ada program Tahsin ANB, program baru. Kemudian nanti kita juga sediakan website untuk landing page tanya jawab. Nama webnya masih dibahas insya Allah. Dan nanti siapapun bisa, para asatidzah nanti bisa nyumbang tulisan. Bentuknya seperti web konsultasisyariah.com yang pernah kita ampu. Jadi ada pertanyaan kemudian dikasih jawaban. Mudah-mudahan bisa membantu bareng-bareng bagi kita semuanya untuk belajar. Karena nulis sendiri itu juga belajar. Nah, kayak pertanyaan-pertanyaan seperti tadi, contohnya ya, jamak sholat tapi di 2 masjid yang berbeda. Nah, kasus seperti ini kan mungkin bagi kita kurang kepikiran gitu. Kok kurang kepikiran apa istilahnya? Nggak kepikir kalau ada model kejadian kayak gitu. Jadi biasanya kita namanya jamak ya, di masjid itu kita sholat yang pertama, di masjid yang sama kita sholat yang kedua. Nah, dengan adanya tulisan berarti kita akan mengumpulkan khazanah itu terlebih dahulu. Jadilah sebuah catatan dan itu akan jadi bekal bagi kita kalau menghadapi masalah yang semisal. Nah, coba kita bacakan di sini ada keterangan yang disampaikan oleh Al-Mardawi. Beliau ulama Hambali. Qala Imam Ahmad, "Idza shalla ihda salatil jam'i fi baitihi wal ukhra ma'al imami fala ba'sa." Kalau ada orang yang salat yang dijamak, yang satu dia sholat di rumahnya, sholat yang kedua dia sholat bersama imam secara berjamaah, fala ba'sa, hukumnya boleh. Kemudian juga dalam syarah Mukhtasar Khalil, ya, ini referensi Malikiyah, yakni man shallal maghriba fadhan au fi jama'atin thumma wajada jama'atan yajma'una fil isya'i fa innahu yajuzu lahu ay yadkhula ma'ahum fil isya'. Beliau menyebutkan, setelah menyebutkan sebuah matan, maksudnya adalah siapa yang salat maghrib sendirian, kemudian atau dia salat jamaah, kemudian setelah itu dia menjumpai jamaah yang lain yang mereka menjamak salat isya', maka boleh bagi dia untuk bergabung bersama mereka melaksanakan sholat isya. Haitsu kana yudriku ma'ahum rak'atan fa aktsar
li fadlil jama'ati ala madhhabil mudawwanah, di mana dia bisa menjumpai untuk bergabung bersama mereka satu rakaat atau lebih, mengingat keutamaan jamaah sebagaimana keterangan dalam Al-Mudawwanah. Sehingga dohirnya di sini tidak masalah ketika jamak itu dilakukan di posisi yang berbeda. Bahkan tadi kalau keterangan Al-Mardawi, yang satu di rumah, yang satu bersama imam. Nah, dohirnya kan nggak mungkin bersama imam di rumahnya. Pasti yang namanya bersama imam itu di masjid jami'. Sementara Syekhul Islam rahimahullah menegaskan bahwa ada mushtirati khusulil muwalah bainas salatain al-majmu'atain. Tidak ada syarat bahwa dalam jamak itu harus adanya al-muwalah, berkesinambungan. Jadi nggak harus selesai ini langsung nyambung yang kedua. Karena jamak itu bukan jam'ul kaifiyah, tapi lebih kepada jam'ul waqti. Yang namanya menjamak sholat itu bukan menggabungkan dua gerakan, tapi menggabungkan dua waktu sholat. Bukan menggabungkan dua gerakan sholat, tapi menggabungkan dua waktu sholat. Sehingga wallahu a'lam, kalau dengan pertimbangan ini, selama yang bersangkutan melakukan jamak tadi dilakukan secara dalam waktu yang sama, misalnya di waktu Jumat ya, di waktu zuhur, berarti masih di waktu zuhur, insyaallah tidak masalah. Wallahu a'lam. Ada tamu Ustaz? Ya. Baik Ustaz, pertanyaan kedua tadi Ustaz yang belum dijawab. Kalau ada yang safar itu bersama dengan rombongan Ustaz, apakah wajib sholatnya bersama rombongan atau boleh sendiri di kamar Ustaz? Ustaz, itu ngapunten Ustaz. Ini tugasnya MC. Iya, ini. Antum menyalahi job desk. Ustaz, itu jatah saya Ustaz, pertanyaannya. Ini jenengan yang kedua berarti. Fadil Ustaz Amru. Ana waris saja. Iya kan bisa menjawab. Masya Allah. Ini resikonya kalau dikumpulin kayak gini. Jadi saling pekewo itu tradisi kita. Nah, makanya kalau kita ngajar kan yang lain suruh pergi. Oh gitu Ustaz. Ya. Jadi di studio kok ada beliau ngajar, maka saya pergi. Ada saya ngajar, beliau pergi. Nah, terus ini bingung ini kalau di sini. Kalau di sini Ustadz semua berarti Masya Allah. Baik, ya ini aja kita coba bacain fatwanya Syekh bin Baz tentang musafir. Jadi kesimpulannya begini, musafir itu ada dua, ada sair dan ada nazil. Musafir sair berarti dia sedang berada di perjalanan. Kalau musafir nazil berarti posisi dia sedang singgah di tempat tertentu. Kayak kita ini musafir nazil karena kita berada di tempat tertentu. Nah, kalau musafir sair dia bisa bebas pilih tempat sholat. Sehingga saat berada di perjalanan mau lanjut terus atau berhenti dimanapun untuk sholat silahkan. Tapi kalau dia sudah sampai di daerah tertentu, ya, maka kalau bisa jangan sholat sendirian. Nah, di sini Syekh bin Baz pernah memberikan keterangan, idza kana al-musafiru fit thariq fala ba's. Kalau musafirnya sedang lagi di jalan ya enggak masalah. Wa amma idza wasala al-balad fala yusalli wahdah. Tapi kalau dia sudah sampai di satu daerah tertentu, sampai di negerinya atau sampai di daerah tujuan, maka jangan sholat sendirian. Bal alaihi ayyusalliya ma'an nasi wa yutimmu. Dan dia harus sholat bareng dengan masyarakat setempat. Kalau di masyarakat setempat ada sholat jamaah, maka dia itmam, dia sholatnya tidak qasar. Amma fit tariq idza kana wahdahu wa hadaratis shalah fala ba'sa ayyusalliya fis safar wahdah. Kalau dia berada di jalan dan dia mau sholat sendiri, ketika sudah masuk waktu sholat, nggak masalah dia sholat sendiri.
dan dia boleh mengqashar untuk sholat yang 4 rakaat. Jadi beliau kasih rincian antara yang sair dan yang nazil, antara yang sedang di perjalanan atau yang sedang singgah. Wallahu alam. Fadhal Ustaz, ditambahin. Sama kayaknya. Sama. Masya Allah. Sama, Ustaz. Ya akses yang paling gampang itu. Nah, Masya Allah. Baik. Ustaz Abu Rifai tadi belum memberi. Oh ya, pokoknya berikutnya. Oh ini dari Surabaya ini, dari Surabaya, Masya Allah. Tes. Bismillah Ustaz. Sekarang mungkin ke seperti pay letter dan lain-lain itu, tapi dengan niatan mereka ingin mendapatkan uang dari situ Ustaz. Jadi sama si A ini punya pay letter atau bisa kredit lah dari kredit online itu. Mereka membeli barang di suatu tempat, kemudian menjual barang tersebut sehingga barang itu menjadi uang Ustaz. Nah, bagaimana hukum kita yang mengetahui hal ini dengan kita membeli barang hasil dari kredit mereka? Karena banyak sekarang yang dengan sengaja memang pengen mendapatkan uang, sedangkan kalau di beberapa platform itu tidak bisa Ustaz, tidak bisa, maksudnya tidak bisa cair uang kan. Mereka harus menggunakan platform itu untuk membeli suatu barang Ustaz. Iya. Tadi apa hukumnya yang sudah dibeli itu diwariskan gitu? Skema seperti yang tadi beliau sampaikan, insya Allah teman-teman paham ya kasusnya. Jadi dia beli barang dengan menggunakan platform pay letter, bayarnya nanti. Setelah dia dapat barang itu dijual cash sehingga dapat uang. Skema seperti ini namanya tawarruk. Disebut dengan skema tawarruk. Saya beli secara kredit, lalu saya jual ke orang lain secara tunai. Dari situ saya dapat duit. Model seperti ini namanya tawarruk. Kalau saya beli secara kredit dari si A, terus saya jual ulang ke si A secara tunai, ini namanya inah. Nah, kalau inah hukumnya tidak boleh menurut jumhur ulama. Kemudian kalau saya beli dari si A secara kredit, lalu saya jual ke si B secara tunai, namanya tawarruk. Nah, tawarruk menurut jumhur boleh. Kalau inah menurut jumhur dilarang, kalau tawarruk menurut jumhur boleh. Apa ada yang melarang? Syafi'iyah melarang tawarruk. Berkaitan dengan praktek tawarruk, insya Allah diperbolehkan. Nah, cuman masalahnya di pay letter ini kan ada ribanya. Andaikan terlepas dari riba pay letter, praktek tawarruk tidak masalah. Saya beli dari Pak Dias, misalnya, Bapak kan jualan kulkas ya. Saya beli kulkas, berapa Pak Dias? 5 juta. Langsung dari penjualnya, 5 juta. Kredit selama 10 tahun. Masya Allah. Terus saya jual ke Abu Davin. Nah, karena cash lebih murah, dapat 4 juta. Saya dapat duit 4 juta. Maka saya nanti nyicil ke Pak Dias 5 juta selama 10 tahun, dan saya bisa memanfaatkan uang 4 juta ini. Kalau praktek kayak gini, jumhur membolehkan. Nah, ketika di pay letter itu, yang jadi masalah adalah harga barang anggaplah 10 juta. Pakai pay letter jadi berapa? Pay letter itu bunganya berapa biasanya?
Ada 5% pay letter. Di setahu Ustaz ya, kalau pay letter itu terkadang malah ada yang 0%. 0%. 0% pada saat kan ada terminnya Ustaz, ada yang 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Nah, biasanya yang termin pendek itu mereka pada saat ada promo itu malah 0%. 0%. 0% tapi nanti ada penalti. Penalti tetap. Kalau melebihi dari jatah waktu yang diberikan. Nah, penalti ini ribanya ya. Biasanya penaltinya berapa persen? Banyak. Nah, bagian itulah yang kita nggak setuju. Andaikan dia mau praktek tawarruk langsung dengan teman atau dengan penjualnya, tidak masalah. Tapi ketika menggunakan platform pinjaman seperti pay letter atau yang lainnya, bahkan termasuk juga bank, tidak boleh. Nah, mungkin skema ini bisa diterapkan kalau ada orang tanya, kita mau bikin nih lembaga keuangan yang syar'i, bisa mengucurkan dana kredit, tapi bukannya uang, namun bentuknya barang. Itu bisa enggak? Ya, bisa, tapi pakai skema tawarruk. Sehingga misalnya ya, ada BMTX, datang si A, Pak, saya mau butuh duit. Baik, saya jual kepada Anda barang apa yang paling gampang dijual. Kalau emas kan enggak boleh ya. Selain emas dan perak. Laptop misalnya. Baik, ini laptop, harga normalnya 10 juta. Saya jual ke kamu 12 juta. Dicicil selama setahun. Ya? Dia bawa laptop itu. Dan dia berarti punya kewajiban bayar ke BMTX berapa? 12 juta. Nah, kemudian laptop ini boleh dia jual ke dealer laptop atau ke toko-toko elektronik, ke sekolah. Nanti laku 8 juta. Karena harga normalnya 10 juta, dijual lebih murah cash, laku 8 juta. Nah, dia dapat uang 8 juta, tapi dia berkewajiban untuk bayar ke BMTX 12 juta. Nah, memang jadinya ya lebih mahal banget. Karena kalau sudah berubah jadi barang kan, penurunannya agak signifikan. Wallahu a'lam. Fadhal Ustaz. Baik, kami persilakan Ustaz Abu Rifai. Saya terbiasa nanya, Ustaz. Baik, mungkin yang tadi Ustaz. Ini pola open mic jadinya. Yang Ana pahami dari pertanyaan beliau itu justru berbeda, Ustaz. Yang Ana tangkap tadi, yang mungkin ini izin konfirmasi ya. Ada platform di mana platform itu menggunakan skema pembayaran hanya bisa pakai kartu kredit. Kemudian kita butuh barang atau jasa dari platform itu dan pembayaran hanya diterima dengan kartu kredit gitu, Ustaz. Gitu aja Pak tadi. Enggak. Oh, siap. Ya sudah, berarti sudah cukup, Ustaz. Oh, kayaknya itu strateginya Ustaz Abu Rifai ya, Masya Allah. Supaya enggak itu kasus lain barangkali Ustaz Abu Rifai ya. Iya. Seandainya. Cukup, Ustaz. Masya Allah. Ustaz Amrullah tambahkan. Beliau membuat pertanyaan, maka beliau yang tanggung jawab ya. Kasih jawaban yang tadi itu. Siapa yang usul mikul? Betul, Ustaz. Enggak tahu ya, kalau yang model lain, misalkan kita mau belanja di luar gitu ya, terutama biasanya teman-teman yang menggunakan software dari luar negeri itu kan biasanya pembayaran pakai kartu kredit gitu ya. Namun sebenarnya kan kalau kita lihat untuk yang sekarang itu sudah banyak Ustaz yang bisa menggantikan ya, tanpa kita harus menggunakan sistem kartu kredit yang konven gitu. Jadi ada juga yang modelnya itu sama kayak debit sebenarnya gitu ya. Tapi kita bisa pakai kartu itu untuk pembayaran yang mereka membutuhkan kartu kredit tadi gitu. Nah, wallahu alam ya. Kalau disebut sudah tidak ada cara lain, karena beberapa teman itu pernah kejadian pembayarannya di reject, misalnya pakai bank A, misalnya Genius atau apa itu tidak bisa, tapi dia cari beberapa opsi yang lain, itu masih memungkinkan untuk melakukan pembayaran itu gitu. Nah, kalau misalkan cuman
satu-satunya harus pakai konven itu gimana Ustaz? Oh, misalkan tidak ada cara lain ya Ustaz ya, ketika melakukan pembayaran yang pakai konvensional. Nah itu gimana Ustaz Amrullah? Anda bukan mau jawab itulah tadi, sekedar nambahin dikit Ustaz Ami tadi. Kalau yang jual beli inah itu tadi beliau katakan jumhur melarang ya, yang membolehkan kalau nggak salah mazhab Syafi'i Ustaz ya. Dengan catatan tapi jual beli inahnya tanpa adanya tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu. Jadi orang itu beli barang secara kredit, kemudian dia jual lagi ke penjual, tapi tanpa ada kesepakatan bahwa itu harus akan dijual lagi ke dia. Karena dia memang butuh duit, dia jual lagi gitu. Mendesak ya. Mendesak dan gak ada yang mau beli kecuali dia lagi, maka yang seperti ini diperbolehkan dalam madhab Syafi'i. Dan itu juga sebenarnya cukup kuat sebenarnya kalau tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu. Karena menambahkan itu mungkin yang selanjutnya bisa dijawab Ustaz Ahmad Rifai sebagai Ustaz Abu Rifai sebagai pembawa acara kedua. Astagfirullah. Ya, mungkin langsung ke pertanyaan berikutnya dari Ummahat, barangkali ada yang bertanya. Ummahat? Ada? Belum ada? Iya. Mas Mitro mau nanya apa Mas? Ini, Masya Allah Mas Cito, monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan tentang warisan. Untuk pertanyaan pertama, bolehkah membagi warisan sama rata ketika kedua orang tuanya meninggal dunia? Terus pertanyaan kedua, pembagian harta warisan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sekali bertanya langsung panjang ini. Ada 2 pertanyaan. Monggo Ustaz. Mohon izin Ustaz. Baik, untuk yang pertama, kalau ditanya warisan boleh nggak dibagi sama rata, jawabannya boleh dengan syarat. Jadi bolehnya bukan boleh mutlak dan bukan pula haram mutlak. Jadi boleh tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Syarat yang pertama sudah dihitung secara fikih waris. Jadi misalkan secara simulasi yang wafat laki-laki meninggalkan istri punya 1 anak laki dan 1 anak perempuan. Berarti kan istrinya dapat 1/8, sisa hartanya untuk anak 7/8. Nah 7/8 itu karena 1 orang anak laki dapatnya 2, yang anak perempuan 1, jadi total mereka 3. 7 dibagikan ke 3 itu tidak bisa. Berarti kan penyebutnya berubah menjadi 24. Maka bagian istri akhirnya menjadi 3/24. Lalu bagian anak laki itu 14/24 dan bagian anak perempuan 7/24. Jadi gampangnya kalau kue itu kita potong 24, istri dapat 3 potong, anak laki dapatnya 14, anak perempuan dapat 7, gitu ya. Maka step pertama harus dihitung. Kemudian step yang kedua atau syarat yang kedua adalah harus dikasih tahu. Maksudnya dikasih tahu adalah hasil hitungan tadi. Para pihak dikasih tahu dan bukan hanya dikasih tahu hitungan pecahannya, tapi dikasih tahu sekalian total hartanya. Karena pecahan itu tidak ada artinya sebelum kita tahu total hartanya. Jadi misalkan 3/24 kalau dikali dengan 24 juta pasti beda dengan 3/24 dikali 240 juta. Dan akan beda juga kalau 3/24 itu dikalikan dengan 2,4 miliar. Itu syarat yang kedua harus tahu. Kemudian syarat yang ketiga dan turunan dari tahu tadi adalah mereka
tahu kurangnya berapa, baru syarat yang ketiga itulah dilakukan negosiasi. Negosiasi itu artinya penawaran. Kalau warisannya kita bagi rata, gimana? Yang perlu dikonfirmasi atau yang perlu ditanya itu adalah pihak yang akan dikurangi bagiannya. Nah, kalau misalkan harta tadi kita anggap 2,4 miliar harta warisannya, kalau dibagi rata kan berarti 2,4 dibagi 3 jadinya berapa? Masing-masing 800 juta. Nah, maka yang perlu ditanya bukan yang akan ditambahin bagiannya. Kalau bagian istri kan 3/24 dikali itu istri bakal dapat 300 juta kan. Kalau ditanya, Bu, jenengan itu bagian aslinya 300 juta. Berkenan enggak kalau kita tambahi 500 juta? Ya sangat mungkin beliau menjawab, mohon maaf saya tidak cinta dunia gitu ya. Mungkin enggak? Mungkin. Mohon maaf saya tidak butuh 500 juta. Monggo dikasih yang lain. Bu, ini satu Fortuner, satu Pajero, enggak, saya enggak butuh. Iya, mungkin saja tidak. Nah. Oh iya. Jadi yang butuh ditanya itu justru ahli waris yang kalau dibagi rata bagiannya berkurang. Siapa yang kira-kira bakal berkurang? Anak laki. Karena bagian aslinya tadi adalah 14/24 dari 2,4 M, itu dia punya 1,4 M. Kalau ditanya, kalau dibagi rata, bagian aslinya 1,4 menjadi 800, berarti dikurangi berapa? 1,4, 600. Ya, 600. Berkenan enggak, Pak? Bentar. Itu. Atau dia diam aja. Atau bisa jadi, nah itu tadi, negosiasi yang benar itu harus memunculkan dua pilihan. Pilihan menjawab iya, pilihan menjawab tidak. Tapi kalau di keluarga dibilang, misalkan istri dari yang wafat bilang, pokoknya ini kita bagi rata. Itu intervensi, bukan negosiasi. Kalau kita nego sama orang, itu pilihannya pasti dua yang muncul. Iya atau tidak. Dan bisa juga dia menjawab iya, tapi bukan 600 juta. Misalkan, kalau bagianmu kita kurangi 600 juta gimana? Iya, tapi tidak 600. Karena batas ikhlas setiap orang itu kan beda-beda. Saya ikhlasnya kalau duit saya diambil satu Honda Beat, 20 juta. Kalau saya dikurangi 20 juta ikhlas, makan enak, tidur nyenyak. Tapi kalau harta saya sudah dikurangi 1 NMAX, itu udah susah tidurnya itu. 30 juta itu hilang, agak angel itu. Nah, itu. Ada orang yang nggak apa-apa kalau mung 1 NMAX yang hilang 30-40 juta nggak apa-apa. Nah, tapi kalau misalkan tadi dia batas ikhlasnya 1 Avanza 200 juta, enggak apa-apa ambil 200. Tapi kalau kamu mau ngambil 600 saya enggak ikhlas. Jadi konfirmasi. Nah, baru kalau dia menjawab iya, itu baru. Karena disebut ikhlas itu kalau dua syarat ikhlasnya terpenuhi. Yang pertama adalah al-ilmu, sadarnya dikurangi berapa, baru kemudian yang kedua adalah ridho, sukarela, tanpa intervensi. Kira-kira gini aja deh, kalau kita ada kumpul keluarga, kemudian suaminya pulang, kita sampaikan nanti monggo pulang dipikirkan, besok konfirmasi, dan kalau kamu menolak, lebaran kita tetap kumpul, nggak diblokir nomor WA. Nah, itu kan nggak ada intervensi. Tapi kalau menolak, langsung diunek-unekkan, misalkan kamu nih sama saudarimu aja perhitungan, sama ibumu pelit gitu. Itu intervensi namanya. Nah, kira-kira kalau bapak nih pulang terus malam mau tidur cerita sama istri, "Dek, ini warisan bapak itu ada 2,4 M. Tapi ibu sama saudari saya pengennya bagi rata." Istrinya nanya, "Lek dibagi rata jadi berapa?" "Ya cuma dapat 800 juta. Aslinya 1,4. Kira-kira apa kata istrinya itu? Kira-kira. Kata istrinya, "Itu loh Mas, kulkas diganti Mas. Ini mobil di-upgrade." Nah, itu. Jadi kalau ditanya boleh enggak bagi rata? Boleh dengan syarat. Stepnya dilewati, enggak boleh jumping bypass. Nah, kemudian yang kedua kalau ditanya ada orang wafat, enggak punya anak. Nah, jawabannya ke siapa ahli waris? Ahli waris itu bukan cuman anak.
ahli waris laki-laki itu ya ada 15, ahli waris perempuan itu ada 10. Jadi masih ada, bisa dilacak, kalau nggak ada anaknya, cek ayahnya, nggak ada ayahnya, cek saudaranya, nggak ada, seterusnya. Jadi masih banyak yang bisa dicari. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah sudah komplit semua ini yang menjawab. Masih ada pertanyaan? Oke, ini terakhir ya, karena kita setelah ini ada fun game buat keluarga kita. Ya. Pertanyaannya ada Rifai, gimana kalau mempunyai 3 istri, Ustaz? Itu pembagiannya seberapa-berapa? Dan kalau salah satu istrinya itu ternyata janda punya anak, jadi bawaan anak tiri, nah itu anak tiri itu dapat nggak waris? Itu pertanyaan buat Ustaz Abi Rifai. Hah? Ora, aku nyinggung wong iki. Ya Ustaz Ami, bagaimana hukumnya mendapatkan permodalan dari venture capital, Ustaz? Venture capital itu Ustaz Ami tahu kayaknya. Itu pertanyaan buat Ustaz Ami. Nah, buat Ustaz Amru, bertanya tentang hukum haji, Ustaz. Bagaimana haji tanpa visa selain visa haji? Terus bagaimana seorang akhwat perempuan dia menghindari supaya pas hajinya itu enggak datang bulan, dia memakai obat penahan itu boleh atau tidak, Ustaz? Terus bagaimana hukumnya ketika ternyata dia qadarullah kena haid pas hajinya, Ustaz? Nah itu bagaimana solusinya, Ustaz? Jazakallahu khairan. Untuk yang pertama, kalau seseorang wafat istrinya 3 atau 4 atau 2, maka berapa bagiannya? Jawabannya tergantung yang wafat punya anak atau tidak. Kalau yang wafat tidak memiliki anak, tidak memiliki keturunan, jadi keturunan itu bisa anaknya anak, maka pasangannya dalam hal ini istri berarti dapatnya 1/4. Tapi kalau punya anak jadinya 1/8. Itu untuk ahli waris yang disebut istri. Sehingga kalau istrinya ada 2 berarti 1/8 dibagi 2. Masing-masing 1/16. Kalau ada 3 berarti 1/8 tadi dibagi 3. Masing-masing 1/24. Kalau ada 4 berarti masing-masing 1/32. Jadi mungkin yang membuat ibu-ibu agak berat itu bukan masalah saat hidup. Karena mereka juga sudah ngitung, sudah belajar fikih waris. Masya Jadi kalau 1/8 dari 8M itu kan harusnya 1M. Tapi karena ada 4, jadinya masing-masing cuma 250 juta. Mas Ferry kok gitu. Terus yang kedua, masalah anak bawaan istri. Jadi dalam waris itu yang kita pakai sebagai point of view atau sudut pandangnya adalah yang wafat. Sehingga kita lihat yang wafat siapa? Laki-laki. Kemudian kita mau melihat orang yang hidup. Maka pertanyaannya, orang yang hidup ini siapanya yang wafat? Dan sebab untuk mendapatkan warisan itu kan cuma 3. Karena hubungan nikah, pasangan, atau karena sebab nasab, atau ketiga sebab wala, membebaskan budak. Nah, nikah kan bukan. Nah, ini pilihannya nasab. Apakah anak bawaan istri ada hubungan nasab dengan kita, dengan yang wafat tadi? Jawabannya tidak ada. Karena tidak ada berarti anaknya istri dari suami sebelumnya bukan ahli waris kalau kita yang wafat. Tapi kalau yang wafat ibunya dapat, kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, cukup yang ini sekarang yang Ustadz Ami tadi. Pertanyaan kedua dari Cape Van. Jazakumullah khairan. Jadi kalau banyak narasumber kita jadi saling bisa melengkapi. Dan beliau ini memang spesialisasi di bidang waris
disertasinya waris Ustaz ya. Waris planning ya. Kapan lulus Ustaz? Udah. Beliau selalu minta didoakan, Tuhan doakan dulu Ustaz. Kayak takut enggak lulus-lulus. Coming soon. Insyaallah segera lulus dan mudah-mudahan nanti ilmunya bermanfaat. Amin ya Rabb. Tentang venture capital ya. Jadi pada prinsipnya dapat modal dari siapapun tuh boleh, baik muslim maupun non muslim. Bahkan ada satu fatwa dari Syekhul Islam, kalau ada orang punya harta haram, tapi saat dia mau tobat, dia diberi kesempatan untuk nyari sumber pendapatan. Namun ketika kerja jual jasa nggak ada yang mau, dan dia pingin wirausaha, boleh nggak dia menggunakan harta haram yang dia dapatkan dulu untuk modal wirausaha ini, dengan komitmen jika nanti saya untung, maka saya akan kembalikan harta haram tadi, dan sisanya itu yang kemudian dilanjutkan. Misalnya ada orang yang keluar dari perbankan ribawi, lalu dari situ dia mendapatkan harta. Setelah dia tobat, dia tahu harta setelah dia tobat, ini haram. Pak, boleh nggak Pak, kalau ini saya pakai jualan cilok dulu. Nanti kalau sudah sampai agak mapan, saya kembalikan senilai uang haram tadi. Nah, seperti ini diperbolehkan dan ada fatwa dari Syekhul Islam yang membolehkan akan hal ini. Maka pada prinsipnya permodalan dari siapapun boleh, bahkan sampai pada kondisi kayak gini. Oleh karena itu venture capital apakah boleh? Ya selama dia skemanya benar ya enggak masalah. Kecuali kalau misalnya dia adalah dari bank ribawi, nah itu yang bermasalah. Jadi asalnya dana itu diambilkan dari misalnya bank X yang ada di luar. Kemudian nanti bukan modelnya praktek bagi hasil atau mudharabah, tapi nanti fix cost dengan nilai tertentu, dia harus setoran cicilan sekian. Nah kalau kayak gini kan skemanya yang salah. Wallahu a'lam. Baik, cukup jelas Mas Ferry. Ya, selanjutnya terkait umroh atau haji. Tadi ketika istri. Iya. Yang haji yang pertama tanpa menggunakan visa haji. Allah Ta'ala alam bisawab, yang Anda pahami, walaupun hajinya tetap sah tapi dia ada dosa karena melanggar aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah kita maupun pemerintah Saudi. Setahu saya tidak memperbolehkan dengan sangat keras, bahkan sampai diumumkan terus untuk selain visa haji. Padahal kita demikian pula itu menjadi aturan pemerintah kita dan kita diperintahkan untuk mengikuti aturan pemerintah selama tidak melanggar syariat. Walaupun hajinya ketika dia melakukan dan berhasil dan menunaikan semua rukun-rukun haji, maka hajinya tetap sah. Yang kedua, menggunakan obat penunda haid bagi jamaah haji wanita yang terlebih lagi dikhawatirkan haid. Banyak ulama membolehkan hal tersebut. Yang terlebih lagi memang dikhawatirkan di waktu prosesi haji adalah siklus haidnya wanita tersebut, maka diperbolehkan dengan mengkonsultasikan ke dokter. Bagaimana jika masih keluar haid juga? Banyak rukun haji yang tidak dipersyaratkan suci, seperti wukuf di Arafah, boleh dalam keadaan haid. Tinggal nanti tawafnya, tawaf ifadah, masih haid juga. Ya. Disuruh sebagaimana memfatwakan disuruh tunggu sampai tidak haid. Ternyata sudah mau pulang masih haid juga, maka sebagian ulama membolehkan orang tersebut untuk tetap tawaf ifadah dalam keadaan haid. Dan ini dikiaskan dengan misalnya sholat wajib berdiri, bahkan rukun sholat berdiri. Tapi jika tidak mampu berdiri, maka gugurlah rukun tersebut sehingga dia boleh duduk atau dia boleh berbaring. Maka demikian pula orang yang mengerjakan tawaf harus dalam keadaan suci. Namun jika tidak memungkinkan, maka dia boleh tawaf dalam kondisi tidak suci atau kondisi haid. Setelah dia menunggu, setelah berikhtiar menunggu, sudah mau pulang ternyata belum juga, maka
Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Jadi sudah tiga-tiganya Mas Ferry. Wallahu a'lam bishawab. Baik, insyaallah. Jazakumullah khairan para asatidzah sekalian. Dan kita doakan mudah-mudahan Mas Ferry dan istri, Mas Anto dan istri berhaji tahun depan dimudahkan, diberkahi. Dan juga para tahun haji lainnya. Tahun ini. Baik, karena waktu sudah habis dan kita akan fun game setelah ini, kami mohon sebelumnya untuk seluruh peserta dan para asatidzah bergabung sesaat di sini untuk kita dokumentasi. Setelah itu baru kita menuju ke lapangan. Di areanya mana nanti dijelaskan ya Mas, ikut Mas Mitro nanti.